Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swasti, Namo Buddhaya, Bapak Ibu guru yang hebat. Hari ini kita akan bertemu dengan Bapak Ibu yang ada di sebelah ini sebagai narasumber dalam kegiatan bimbingan teknis tentang optimalisasi kombel kelompok belajar yang ini kaitannya dengan pengelolaan kinerja. Bapak Ibu guru yang hebat, semoga pertemuan kita kali ini nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam rangka melaksanakan kinerja di sekolah masing-masing. Kombel adalah suatu kegiatan di mana ini adalah suatu kumpulan komunitas Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan kita, yang ada di sistem pendidikan ini dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ditambah. Di dalam kombel ini Bapak Ibu, satu tugas kita adalah tidak sungkan-sungkan, tidak takut-takut dalam mengungkapkan apa yang menjadi kendala di kelas Bapak Ibu. Sekali lagi, kombel ini adalah sebagai wadah bagi Bapak Ibu untuk merefleksikan, mengungkapkan diri dengan segala kekurangan dan kelebihannya untuk dimintakan pertimbangan, saran dan masukan dari teman-teman kita yang menjadi observer ataupun di dalam kelompok-kelompok belajar di sekolah Bapak Ibu. Apa isinya di situ? Yaitu membahas masalah materi, membahas masalah capaian pembelajarannya, membahas masalah strateginya, membahas masalah metodenya, membahas masalah semuanya tentang evaluasinya dan sebagainya. Jika ada kekurangan saat kita tampil di depan, maka masukan dari observer ini adalah masukan yang konstruktif. Sekali lagi, masukan yang konstruktif, bukan masukan yang menjatuhkan. Dalam rangka apa? Untuk perkembangan pendidikan yang lebih bermutu, bermartabat. Itu hal-hal yang perlu disampaikan, perlu dipegang, prinsip-prinsip dalam rangka menjadi observer bersama dengan teman-teman Bapak Ibu. Itulah kombel, intinya di situ, rohnya ada di situ. Sehingga jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut, dan Bapak Ibu juga jangan mempersiapkan diri sematang-matangnya seperti BPPL, seperti mikro, bridging dan sebagainya. Sudah Bapak Ibu mengajar seperti biasa, kira-kira dalam Bapak Ibu menyampaikan sesuatu hal tentang pendidikan ini, Bapak Ibu sudah berfokus pada anak atau masih berfokus kepada Bapak Ibu guru sebagai sumber belajar. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini anak yang harus banyak terlibat, sedangkan Bapak Ibu guru hanya sebagai fasilitator. Meskipun di lapangan yakin, Bapak Ibu nanti membudayakan ini akan butuh waktu, membutuhkan waktu. Sehingga suatu saat nanti kurikulum merdeka ini nanti akan menjadi kurikulumnya anak, kurikulumnya murid, bukan kurikulumnya Bapak Ibu. Karena sasaran kita adalah siswa atau murid.
di mana murid ini diharapkan itu aktif. Nah, di Jakarta Escape sebagai bentuk pilot projectnya yang dipakai oleh Pak Adi itu sekarang sudah memiliki 45.000 siswa yang melaksanakan kurikulum merdeka. Sekolahnya sudah didirikan. Awalnya itu adalah lembaganya yang ada di situ adalah lembaga sebagai swadaya masyarakat untuk melaksanakan kurikulum yang tidak terwadai oleh kurikulum sekolah. Maka sekolah yang didirikan sekarang oleh lembaga ini itu menjadi sekolah murid merdeka. Nah, jalan apa enggak? Sangat jalan. Siapa yang menjalankan Bapak Ibu guru sebagai fasilitator? Nah, itu yang diadopsi oleh kurikulum merdeka yang Bapak Ibu bingung ya, bertransformasi dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka yang sebentar lagi nanti akan di-launching menjadi kurikulum nasional, akan diberlakukan secara nasional. Apa ada yang di dalamnya itu? Yaitu berbagai hal bagaimana cara kita mendidik anak yang berkarakter, yang berpancasila, untuk supaya Indonesia Emas tahun 2045 itu nanti bisa kita siapkan dengan bonus demografi yang ada sekarang ini. Demografi yang ada sekarang ini usia produktif Indonesia sekarang ini mendapat bonus yang melimpah, sehingga pada tahun 2045 itu adalah pelanjut generasi kita yang sekarang ini dikatakan generasi emas, karena usianya pada saat itu adalah usia-usia yang produktif semua. Nah, kalau kita mendapat bonus ini tidak kita garap mulai sekarang, maka bonus ini hanya menjadi slogan semata. Apa slogannya? Hanya diisi oleh anak-anak muda, tapi kompetensinya tidak ada. Siapa yang mempersiapkan generasi itu? Ya kita sebagai pendidik. Nah, kita pendidik juga harus beradaptasi diri, merubah diri, menyesuaikan zaman yang sekarang. Bisa kan kita menyesuaikan? Bisa, nggak bisa, harus bisa. Karena taruhan kita apa? Generasi. Taruhan kita generasi. Itu hal-hal yang berkaitan dengan komunitas belajar ini, yang sasarannya adalah kita bisa bersosialisasi, kita bisa berkomunikasi, kita bisa bersama-sama. Yang biasanya itu sendiri-sendiri, individualis, maka ini akan dibentuk menjadi tim-tim yang bisa bekerja sesuai dengan karakter dan kecerdasan masing-masing. Yang kebiasaan kita dulu itu menjas, oh anak ini bodoh dalam hal matematik, oh anak ini bodoh dalam hal bahasa Inggris. Tapi di dalam satu makhluk Tuhan yang Maha Kuasa itu pasti dikasih kelebihan yang kita tidak punya. Nah, itu yang harus kita gali, yang Bapak Ibu gali dalam rangka untuk memerdekakan anak pada persiapan Indonesia Emas. Nah, komunitas belajar ini adalah salah satu cara dilahir Bapak Ibu harus mengabdi diri secara individual. Secara kelompok, maka kombel inilah yang menjadi sarana. Salah satunya, sekali lagi salah satunya. Semoga dengan kombel yang akan kita laksanakan di tempat kita masing-masing itu bisa membantu abdi diri kita, abdi diri anak-anak dalam rangka untuk memerdekakan diri. Kemerdekaan diri ini yang harus ada di dalam kurikulum merdeka. Berarti bukan merdeka sak maunya,
tapi merdeka dalam apa? Mengeksplor apa yang menjadi kemampuan dan karakter kita masing-masing. Itu beberapa hal. Nah, Kombel ini ada beberapa. Kalau Bapak nanti sudah bisa menjalani Kombel sekolah hari ini, saat ini kita dalam rangka untuk mensosialisasikan Kombel sekolah. Kombel sekolah ini nanti akan kita tindak lanjuti dengan Kombel kelas. Apa itu Kombel kelas? Yaitu paralel kelas yang ada di tempat Bapak Ibu selama itu jumlahnya dari Bapak Ibu memadai. Satu contoh, minimal di satu Kombel itu paling tidak harus ada 10 sampai 15. Apakah harus semapel? Tidak. Satu kelas paralel kan ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik. Apa yang perlu dibahas itu? Yaitu tentang strategi, metode. Itu di Kombel kelas. Sehingga Bapak Ibu lebih kecil dan lebih efisien, lebih efektif dalam menampilkan diri di depan anak-anak yang Bapak Ibu kelola. Sedangkan Kombel sekolah ini lebih besar. Satu sekolah itu bisa 40, bisa 30, bisa 20 dengan berbagai macam keahlian mata pelajaran yang diambil masing-masing. Apa yang dibicarakan di situ? Gestur tubuh saat mengajar di kelas bagaimana? Pengelolaan kelasnya bagaimana? Materi yang tersampaikan sudah bisa diterima oleh anak atau belum? Anak sudah berkinerja diri, mengeksplor diri atau belum? Itu nanti yang dibicarakan pada saat refleksi. Sasaran daripada Kombel ini adalah Bapak Ibu dipersiapkan diri setelah tampil itu adalah refleksi. Ya, refleksi apa kekurangannya, apa kelebihannya untuk dibicarakan bersama-sama dengan teman-teman sebagai observer. Nah, jangan alergi. Misalnya Bapak Ibu nanti Kombel kelas dijadwal ya, secara sistematis harus dijadwal. Misalnya per minggu, hari apa? Hari Sabtu, sudah hari Sabtu. Atau per tampil, setelah tampil, boleh. Tapi dijadwal secara struktur. Sehingga apa yang kita tampilkan ini nanti bisa terakui dan bisa bermanfaat secara sistematis bagi perkembangan anak didik kita. Kombel sekolah diadakan misalnya jadwalnya 1 bulan sekali. Selesai sudah 1 bulan sekali, apa yang dibicara secara umum, istilahnya rakter umum, nah gitu ya. Nanti dapat masukan dari Kombel kelasnya, dapat masukan dari Kombel sekolah. Jika dirasa masih kurang, maka Bapak Ibu nanti harus dan wajib untuk mengembangkan diri kekurangan yang ada di sekolah kita ini untuk menjadi Kombel eksternal atau Kombel lintas sekolah. Melalui apa? Melalui MG, MP. Nah, semua ini Kombel dan MG, MP ini, Kombel internal dan Kombel eksternal ini bisa melalui sistem luring, luar jaringan, alias tatap muka. Bisa nggak di luar luring atau tatap muka? Boleh. Itu namanya perpaduan atau mix, kolaborasi. Nah, berkenaan dengan itu mewabah, itu akhirnya teman-teman semua MPMP mengadakan pertemuan tanpa mengkonfirmasi sekolah masing-masing Bapak Ibu, sehingga akhirnya sekolahnya kolap. Lupa bahwasanya Kombel eksternal ini tadi dalam rangka apa? Untuk mendorong mutu pendidikan di sekolah Bapak Ibu lebih baik. Akhirnya apa? Sekolah yang ditinggal kosong.
bareng-bareng menuju kombel atau komunitas belajar di luar sekolah. Jadwalnya tidak tertata. Apa yang terjadi? Satu sekolah habis di jam yang sama, di hari yang sama, akhirnya apa? Kita lupa pada amanah di dalam kurikulum merdeka ini. Yang kita amanai adalah perkembangan siswa, bukan hanya perkembangan Bapak Ibu. Apa sasarannya? Akhirnya bergeser, Bapak Ibu mengejar target sertifikat. Kalau sertifikat bisa dipenuhi dari kombel sekolah atau kombel kelas. 4 kan cukup 32 poin, nggak usah banyak-banyak. Lebih dari itu juga tidak diakui, ya, tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Dari sistem, tatkala itu nanti lebih, ya nggak apa-apa. Kurang itu nanti cetikannya untuk upload, cetikannya untuk store itu belum biru, tetap putih. Dan yang kedua Bapak Ibu, LHK 2 dan LHK 3 sebagai tugas tambahan itu hanya pertimbangan. Sekali lagi hanya pertimbangan. Yang pokok adalah Bapak Ibu bagaimana caranya mengeksplor anak menjadi dirinya anak, bukan menjadi dirinya anak ke Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu harus menyelami karakter anak untuk supaya apa yang bisa dieksplor pada diri. Demikian berkenaan dengan kombel secara umum itu nanti secara teknis akan disampaikan oleh narasumber kita yang sebelah kiri ini adalah Bu Rini Meganintias SPD, yang sebelah kanan ini adalah Bapak Sukandi Esos sebagai narasumber kita tentang komunitas belajar, bagaimana cara mengoptimalisasinya. Sedangkan untuk pengelolaan ini kinerjanya sebagai narasumbernya adalah Pak Bapak sendiri. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas prolog dalam rangka optimalisasi komunitas belajar sebagai keterkaitannya untuk menunjang pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Semoga kita bisa menyelesaikan administrasi PMM ini dengan baik dan termanusiakan. Demikian kurang lebih. Ada pertanyaan bisa melalui chat atau bisa melalui tulis atau bisa langsung bertanya jawab secara langsung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali kepada moderator yang